Oke, jadi LOL yang di Indonesia disebutnya LOL yang tawakala. Ini sebuah format yang sudah mendunia ya, hits global, ada di 20 negara, termasuk di Kanada, di Itali, di Afrika Selatan, di Brazil, Meksiko. Jadi ini adalah mengumpulkan, ini reality comedy, mengumpulkan 10 komedian ternama dalam sebuah ruangan di mana mereka harus membuat peserta yang lain tertawa tanpa boleh mereka ketawa. Nah, orang yang terakhir ketawa itu adalah pemenangnya. Jadi ini adalah sebuah reality show yang menurut saya sangat unik, format yang menarik, dan kita tertarik untuk membuat di Indonesia karena kita ingin juga memperkenalkan komedi Indonesia dengan budaya komedi Indonesia yang juga saya kira perlu akan sangat menarik pesertanya kalau ikutan di acara ini. Saya habis sholat subuh terus ada telepon masuk. Itu jam berapa? Lagi tolong dong kasih saya rezeki. WhatsApp masuk dari Mas Indra. Mau job nggak? Langsung saya. Nggak. Silakan Bapak dulu, saya belakangan. Kalau saya waktu ditawarin pertama, terus dikasih tahu konsepnya, lumayan takut-takut karena kan kita harus ngelawak di depan pelawak. Tapi buat saya ini challenge yang berbeda. Akhirnya tantangan ini diambil, terus coba-coba lihat di tayangan-tayangan yang versi luarnya, dan buat gue pribadi sih ini acaranya unik banget di saat semua komedian dikumpulin untuk saling ngelawak. Bayangin kita harus ngelawak di depan orang yang setiap hari denger lawakan gitu. Berarti kan nggak bisa lawakan yang biasa-biasa aja nih gitu. Nah, challenge-nya di situ sih. Seneng, kaget, dan wow, belum lagi banyak kontrak-kontrak, gak boleh ngomong ke ini ya, gak boleh jadi bener-bener di-keep kerahasiaannya. Itu yang salah satu yang bikin acara ini di mata gue keren banget, karena memang kita peserta sama-sama nggak tahu, pendamping-pendampingnya kita nggak ada yang tahu. Bahkan untuk pindah dari satu gedung, dari tempat kita menginap, kita dikasih jubah. Gue pernah waktu pindah ke hotel, di pinggir jalan gue harus berhenti dulu pinggir jalan karena ada mobil peserta lain bang mau lewat. Nih kita lagi pelatihan jadi apa nih? Mau naruh bom gue. Ya sekeren itu mempersiapkannya buat gue situ sih. Pak Andre. Kalau saya pertama-tama saya ucapkan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Atas Paling tua emang gitu. Iya. Kelihatan. kita bisa bergabung di acara yang luar biasa ini. Jadi saya juga ditelepon Mas Indra waktu itu. Dia bilang, beliau bilang, Re, lu nggak boleh ngomong sama siapapun. Ini rahasia. Nah, gue udah deg-degan tuh. Wah, gue mau diajakin misi rahasia nih. Apa sesuatu yang berbahaya kah? Apa kamu ada kudeta atau apa kan? Saya takut juga kan. Tapi ini hubungannya tentang komedi. Oke, akhirnya diceritain sama Mas Indra. Yang penting lu oke dulu. Gue disuruh tanda tangan tuh. Padahal gue nggak tahu acaranya, gue disuruh tanda tangan dulu. Yang penting lu bersedia. Ya karena Mas Indra yang minta kan, gue nggak bisa nolak orangnya. Kalau udah Mas Indra tuh yang ngomong, gue nggak bisa nolak gitu. Jadi akhirnya gue tanda tangan. Setelah tanda tangan baru dijelasin. Oke, sama mungkin kayak Denny, challenge-nya adalah ini bagaimana cara melawak di depan pelawak. Itu kan susah banget pastinya ya. Terus kemudian yang kedua, deg-degannya itu loh, yang harus diumpetin, yang harus nggak boleh ngomong. Saya pernah nih datang ke lokasi, ditutup jubah juga kayak Denny. Itu pas udah keluar dari mobil mau naik lift, tunggu ada orang tuh. Saya diem, tunggu. Begitu naik keluar lift, tunggu ada orang. Begitu saya buka, ternyata asisten saya. Saya dikerjain sama asisten saya sendiri. Gitu. Ya Karena itulah. dia orang juga ya. Saya pikir dia bukan orang, ternyata dia orang juga. Ya jadi itunya sih, belum mulai aja udah deg-degan. Begitu apalagi pas masuk ke set ngelihat jeng-jeng. Wah, ini bener-bener wah kayaknya acara luar biasa nih pasti nih. Jadi yang saya biasa di depan kamera, biasa di depan orang-orang begitu masuk ke sini berasa kayak ya. ini sesuatu yang baru nih, dunia baru dalam sebuah entertain gitu. Dan ternyata benar sih, begitu ngeliat referensi di negara-negara lain yang udah buat acara ini, rata-rata semua memang sukses dan pecah ya. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Nggak, sebenarnya hampir mirip. Hanya saja yang ingin disampaikan adalah untuk pelawak, insentif terbaik adalah ketika kami dikasih kesempatan untuk jadi bagian dari sesuatu yang lucu. Semua pasti gitu. Dikasih lihat sesuatu lucu, kita tuh pengen terlibat. Karena emang instingnya pelawak seperti itu. Pas ngelihat konsepnya, pas lihat skalanya, jadi tersanjung untuk jadi bagian acara seperti ini. Apalagi kan posisi saya sebagai host, saya lebih dimensinya lebih luas gitu. Bukan cuma ada di dalam ruang bermainnya, tapi dari luar. Jadi
seneng aja dan buat saya sih ini kan kami ya, beliau mungkin lebih panjang lagi pengalamannya di dunia komedi kan cukup panjang. Jarang loh ngelihat sebuah konsep yang kami sendiri tertarik untuk ikutan gitu. Pas ngeliat tuh, wah ini sih gue pengen terlibat sih. Itu jarang sekali. Jadi itu kayak privilege juga buat kami gitu. Dan kayaknya setelah ini mungkin yang nonton nanti komedian-komedian lain pasti kepengen Ikut, ya. ikutan. Iya, benar. Di next season Betul. ya. Pasti pengen ikutan dan pasti lebih gila sih. Lebih, gila karena standarnya udah nanti pas lihat tayangannya Iya. standarnya mengagumkan sih. Comedically gitu. Paling Nah, manis ini juga seru nih. Gue kan sama Panji udah cukup lama ya, sejak stand up comedy 2011 ya kita bikin. Panji itu gampang ketawa. Gampang ketawa. Dia orang belum ngomong udah ketawa dia. Gitu. Jadi gue bilang kalau Panji jadi peserta, nggak mungkin dia pasti yang kalah duluan. Yang pertama, sorry. Kalau yang pertama, jadi satu-satunya cara gue pengen tetap ada Panji, ya udah dia jadi host menurut gue dan bersyukur karena pas banget. Panji jadi host tuh menurut gue juga blessing buat kita, jadi show-nya leadership-nya bagus. Dia di respect juga sama komedian-komedian yang lain gitu. Nah ini kita bocorin aja nih Mas Indra, karena kenapa dia gampang ngetawa, emang basicnya dulu penonton bayaran. Iya ini beneran. Ini cerita bener nih, ini fakta nih. Gua waktu syuting Lenongnya, talent gua tuh ada Bedu, ada Adul. Beliau ini penonton bayaran yang ketawa-ketawa, tapi sesekali suka kita tarik karena dia lucu kan. Kita tarik, main bareng-bareng kita. Ini gue serius baru dengar loh. Ini beneran, kejadian beneran. Beneran. dulu syuting ini agak jauh, Iya. agak keluar tapi nggak apa-apa untuk Nggak cerita-cerita. Dulu nih syutingnya tuh sampai jam 1 atau 2 dan penonton tuh udah pada tidur semua kecuali gua. Jadi kalau misalnya pemain ngelihat di antara penonton bayaran ada gua, player tuh langsung ada Panji nih. Iya, makasih ya. Karena gua gampang ketawa dan gua masih nyala gitu. Iya. Dan kelihatannya karena oke, terus akhirnya diajak main di season berikutnya. Iya. Jadi oke. Iya dulu penonton bayaran, tapi hari ini dia jadi stand up comedian pertama yang ditonton 5.000 orang. Orang bayar ya. Kenapa tiba-tiba belok ke sana? Ya, barusan gue habis jatuh, sekarang gue angkat. Ya gitu. Ya, jadi menurut saya Panji adalah host yang pas untuk bawakan acara ini dan memang perlu komedian yang di-respect gitu sehingga dia bisa bawa acara dan ngedrive acaranya dengan benar. Iya. Oke. Jadi saya tuh kan ceritanya komandannya si apa namanya? Galaxy Comedy. Galaxy Comedy. Ya, Galaxy. Jadi Iya. tugasnya adalah mencari penguasa Galaxy Comedy. Jadi ceritanya dikumpulkanlah nih pelawak-pelawak terbaik dari berbagai macam galaksi, lalu dibawa ke dalam pesawat saya dan saya adalah komandannya. Jadi kurang lebihnya sebagai host saya yang memberitahu permainan seperti apa, lalu saya yang jadi semacam juri, hakim, executioner terhadap permainannya. Ketika saya memantau ada yang tertawa, saya tahan dulu permainannya, saya kasih tahu bahwa ada yang ketawa. Kadang-kadang mereka nggak sadar. Kadang-kadang yang ketawa nggak sadar. Iya. Kadang-kadang yang ketawa bisa nggak sadar. Dia Keasikan sama mainan sendiri. iya kelepasan gitu. Dan ini ya kadang-kadang kita ngeliat sesuatu yang lucu terjadi kan kita suka Ke bawah. ketawa gitu. Dan rumitnya di sini ya. Di sini tuh senyum lebar tuh udah dianggap ketawa. Giggle apalagi. Kartu kuning ya. Iya, jadi saya posisinya adalah untuk ngasih tahu ada yang kena kartu kuning ya, Iya. sebelum kena kartu merah. Merah. Terus pada akhirnya kalau misalnya ada yang kena kartu merah, saya mesti keluarkan. Dan habis itu saya juga berperan untuk memasukkan unsur-unsur kejutan tambahan yang akan menambah seru permainan. Nah, perlu diketahui selipan-selipan tambahan itu Dahsyat. yang udah didesain sama tim ya, sama Mas Indra juga. Itu gila sendiri sih, gila. Saya tuh host, tapi saya adalah penonton pertama loh kalau dipikir-pikir. Iya. Iya loh, gue tuh penonton pertama loh. Iya, penonton pertama Iya, acara iya, ini. iya, Lucu banget sumpah. Terhibur sekali. Ini bapak-bapak ini emang legend. Termasuk ke sebelah sana dalam memimpin acara legend yang ini luar biasa. Saya kayak dibayar disuruh nonton lawak gimana sih? Boleh ketawa lagi saya. Yang lain pada hening, saya boleh ketawa. Dan lu ngelihat semua ulah kita ya? Iya. Jadi pas tindak tanduknya tuh di kamera lain tuh, Iya, wah, ini kayaknya lagi siap-siap mau ngapain. Lucu banget sih. Nah, mungkin itu peran saya. saya mau tambahin ya, karena ini kan formatnya unscripted reality comedy show. Jadi
mereka nggak tahu ada kamera. Jadi nggak ada kamera kayak gini nih di dalam ruangan. Kameranya kita umpetin semua, ada 32 kamera. Dan mereka 6 jam. Ya acaranya betul-betul ditaruh 6 jam, nggak boleh ketawa, bayangin. Iya, iya. Pak Haji, Andre bilang, yakin nih gue bisa 6 jam ya nahan bertahan. Jadi memang susah. Dan waktu acara ini mau dibuat, Prime juga pernah bertanya ya, ini komedian Indonesia bisa nggak bertahan 6 jam? Saya waktu itu nggak yakin bisa bertahan 6 jam. Karena buat saya gampang banget komedian-komedian Indonesia ketawa kan. Iya. Tapi ternyata bisa gitu. Jadi memang format ini adalah format mengumpulkan 10 komedian dalam 6 jam, dipantau oleh 32 kamera. 32 kamera. Jadi nggak mungkin ada yang ketawa tanpa kelihatan. Pasti, senyum sedikit pasti akan Buang ke-capture. muka pun ada kamera lain. Betul, ada Iya. 32 kamera. Jadi Dan- reality, beneran. Iya, dan 6 jamnya benar-benar 6 jam bersih. Karena di betul. saat ada yang ketawa, stop. Iya. Tet, berhenti waktu keluar Panji. Masih tahu. Nih, ketawa, kasih kartu. Dan beban buat kitanya, para peserta adalah, kita juga harus menampilkan sesuatu. Iya. Betul. Jadi kita masing-masing semua peserta harus punya mainan, karena lu akan dikasih tempat khusus, waktu khusus untuk memainkan lawakan lo. Itu sih yang beban. Harus berapa permainan kita Dan juga siapin. ini, kalau ada peserta yang mau coba main aman karena dia takut ketawa, itu Ditegur. diusilin sama yang lain. Yang lain langsung dari tadi mencoba menghindar deh. Usil semua, 10-10-nya usil semua. Beneran deh, kan ingat muka-mukanya kan itu ngaco-ngaco. Gue ini salah satu pengagumnya Andre. Gue seneng banget kerja ngelawak bareng sama dia. Tapi hari itu gue benar-benar harus menguasai pikiran gue. Gue kasih bocoran dikit. Setiap gue ngeliat ulahnya Andre di otak gue apa? Nggak lucu, nggak lucu. Sama. Harus ini. Gua juga. Gua harus Gua juga ngelawan gitu. pikiran gue. Iya. Kalau gue nggak gitu, wah ketawa mulu. Harus Dia kan disugesti. parah banget jailnya segala macam. Semua ke yang lain juga gue begitu. Fokus deh lagi lomba. Fokus. Iya, iya. Jadi, tapi kita sambil tetap menikmati. Kita ikut nimpalin, kayak ada kalanya Marcel lagi wawancara pakai mic yang beraroma parah. Wawancara, nah gue ngeliat, gue inisiatif nih. Gue ngambil benda, nggak tahu apa, gue lupa, gue jadi kameramen. Nah, jadi kita saling support. Siapa yang lagi mainin gimmick, kita support. Iya, iya. Tujuannya buat ngekill orang gitu. Kan makin kuat gimmicknya, makin lucu, orang yang kekill akan makin banyak. Tapi dia juga, wah dia sih hampir semua kebunuh sama dia nih. Nanti nonton deh, ada satu triknya dia yang itu luar biasa Gila, banget. ya. Gue juga hampir kena tuh, gue udah tahan. Nggak lucu ini nggak lucu, padahal gue udah tahan. Untuk yang nonton, usaha mereka menahan ketawa juga lucu. Sebagai penonton ya. Oh, ada yang nelen ludah. Iya, semuanya ada yang melotot tiba-tiba. Ada yang makan, minum. Usaha iya. Gigit gigi. Iya, semuanya deh. Usaha mereka benar-benar ketawa juga lucu-lucu. Itu sih ekspresi itu yang dilihat, waduh itu sih luar biasa lah. Terus kita kan pelawak ya. Kita tahu kalau teman mau ketawa nih. Iya, benar. Oh, Sama Andre kadang kode-kodean kita bunuh ini. Iya, gue janjian sama dia. Kita sikat aja gini. Ditekan terus. Mau mati beneran. Tidak ada ampunnya. Tidak ada ampunnya. Kalau ada yang udah berbau-bau, Udah goyang. Seru.